Tabib, gimana keadaan istriku? Tuan Fendi tidak perlu cemas. Pendarahan istri Anda berhasil dihentikan. Nyawanya sudah terselamatkan. Tapi karena kehilangan banyak darah, waktu ini dia belum sadarkan diri. Apa benar? Benar. Cuma saja kandungan istri Anda ini memang sudah tidak stabil sejak awal. Kini rahimnya mengalami trauma berat. Kedepannya dikhawatirkan akan sulit untuk hamil lagi. Kakak ipar, Ibu. Citra adalah istri sahku, sekaligus penyelamat nyawa ibuku. Hari ini hadirin sekalian di sini, jadilah saksi bagiku. Aku bersumpah di sini, baik miskin atau kaya, punya anak atau tidak, aku tidak akan pernah mengkhianati istriku. Seumur hidup tidak akan menduakan cintanya. Kakak ipar, mulai sekarang kau adalah kakak ipar kandungku. Aku memang kakak ipar kandungmu sejak dulu. Sayang. Sayang, kau sudah sadar? Perutmu masih sakit tidak? Mau makan sesuatu? Aku baik-baik saja. Tapi anak kita sudah tiada. Kau tidak menyalahkanku kan? Ini bukan salahmu. Para perampok itulah yang jahat. Aku akan membalaskan dendam anak kita. Jangan terlalu bersedih. Tabib bilang itu cuma kemungkinan. Kalau nanti tubuhmu sudah pulih, siapa tahu bisa hamil lagi. Tabib, benar begitu kan? Benar. Kalau dirawat dengan baik, itu mungkin saja terjadi. Tuan Fendi, aku pamit dulu. Erik, tolong bantu aku jaga di sini sebentar. Aku akan mencari kakakku. Baik, kakak ipar, pergilah. Sayang. Sayang, jangan takut sayang. Aku akan segera kembali. Salah satu pemimpin perampok semalam aku kenali sebagai Andi. Cuma karena memikirkan kakakmu, aku tidak kasih tahu siapapun. Ternyata dia. Bertahun-tahun dia jadi menantuku. Jangankan pakai topeng setengah wajah, jadi abu pun aku tetap kenal. Nasi sudah jadi bubur, sedih tidak ada gunanya. Aku harus segera menyuruh kakak dan keponakan-keponakan pindah ke kota. Di desa sudah tidak aman lagi. Andi ini bersekongkol dengan aliran sesat, menyerang bupati, menyerbu kantor pemerintah, dan merampok rumah warga. Itu semua dosa yang berujung hukuman mati. Terjadi musibah besar. Siska dipukul palu oleh Andi, tepat di kepalanya. Waktu itu juga dia tewas. Apa? Ibu! Sebenarnya apa yang terjadi? Semalam Andi itu membawa gerombolan aliran sesat menyerbu masuk, membunuh Siska, merampok uang di rumah dan membawa lari anak-anak. Anak sebaik itu kini sudah tiada. Dendam ini harus kubalaskan. Dosa apa yang sudah ku perbuat? Langit, kalau ada masalah datangkan padaku saja. Kok harus ambil putriku? Dia baru berumur 26 tahun. Dia tidak pernah berbuat jahat sedikit pun. Di kehidupan lalu aku seorang yatim piatu. Tidak pernah tahu gimana rasanya kasih sayang keluarga. Sesudah datang ke dunia ini, baru punya ibu, istri, anak, dan juga kakak. Sekarang, apa mereka akan meninggalkanku? Mungkinkah ini semua salahku? Apa kedatanganku ke dunia ini memicu efek kupu-kupu sehingga mencelakai kakak? Ibu ikhlaskanlah. Kakak orangnya sangat baik, pasti akan bereinkarnasi dengan baik. Sayang, aku tidak mau tinggal di sini lagi. Sekarang desa sedang kacau. Memang tidak aman tinggal lama-lama. Aku berencana pergi ke kota prefektur untuk mencari sebuah rumah. Begitu ibu dan istri pulih, kita pindah. Bicara apa kau ini? Rumah di kota itu sangat mahal. Tinggal saja di rumah pamanmu ini. Cuma nambah porsi makan saja kok. Aku mengerti niat baik paman. Awalnya aku berencana sesudah ujian akademi akan pindah ke kota prefektur. Nanti aku harus sekolah di kota. Tidak tenang meninggalkan keluarga di desa. Lebih baik pindah ke kota saja, biar bisa belajar dengan tenang. Apa kau masih punya uang? Paman masih punya sedikit tabungan. Kali ini ke kota prefektur, aku baru menerima royalti terakhirku. Untuk beli rumah kecil pasti cukup. Ibu, Citra, aku pasti akan sukses dan berprestasi demi melindungi kalian semua. Tidak akan pernah lagi kubiarkan siapapun melukai kalian.
Ibu, Citra, ayo lihat rumah baru kita. Dibanding di desa memang lebih kecil, tapi untungnya bersih dan rapi. Dekat dengan sekolah prefektur, bisa dibilang lokasinya strategis. Walaupun tidak besar, materialnya pakai kayu pinus. Pasti biayanya mahal ya? Termasuk furnitur ini habis 100 tahil. Tapi baru-baru ini aku menulis novel lagi dan mendapat tambahan uang. Ibu jangan khawatir. Harga rumah di kota ini mahal sekali. Gara-gara orang-orang jahat itu yang tidak mau menerima kita. Kita harus buktikan di sini bisa hidup dengan terhormat. Melihat perabotan dan tatanan rumah ini, kok pasti menghabiskan banyak uang lagi. Aku mau ambil air untuk bersih-bersih rumah. Masih bersemangat, masih punya tenaga untuk mengambil itu bagus. Yang paling kutakutkan adalah kayak dulu, yang tampak tidak bersemangat hidup. Orang baik sering ditindas, kuda jinak sering ditunggangi. Keluarga dan kerabat klan itu kebanyakan cuma ingin memanfaatkan. Saat kau kuat mereka mendekat, waktu kau lemah mereka menindas. Sesudah pisah keluarga, keturunanku adalah klan Juanda, prefektur Kirata. Sarjana akademi, sarjana provinsi. Aku akan menanjak laut ujian satu persatu, mengatur nasib sendiri. Anakku, kesehatan itu yang utama. Lulus syukur, tidak lulus pun tidak apa-apa. Ibu tenang saja, sekarang tubuhku sangat bugar. Kalau memang merasa tidak enak badan, aku akan istirahat sebentar, tidak apa-apa. Gimana kalau kita tidak usah ikut ujian lagi? Sarjana daerah pun bisa jadi akuntan atau manajer. Pasti akan ada jalan keluarnya. Mana boleh begitu, ibuku harus jadi nyonya bangsawan kelak. Aku harus lulus dengan nilai terbaik, membangun martabat klan Juanda kita, serta kasih pelajaran pada orang-orang licik di desa bambu.